Tiga. Oke, shalom anak-anak. Kurang semangat nih. Ini adalah hari pertama kita pertemuan ya. Kalian dari kelas 6 SD masuk sekarang kelas 1 SMP. Dan itu adalah masa transisi kalian dari masa anak-anak ke masa remaja. Jadi kali ini Ibu mau sapa dulu sekali lagi. Harus lebih semangat ya. Shalom anak-anak. Oke, baik. Kali ini karena kita baru pertama kali bertemu, berjumpa, jadi Ibu harap ketika Ibu panggil namanya, kalian berdiri ke depan sambil memperkenalkan diri kalian masing-masing. Boleh? Baik. Ibu mulai panggil dari Junita. Boleh maju ke depan? Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Junita Butar-Butar. Tempat tinggal saya di Persea. Oke, makasih Junita. Bilang dulu halo Junita. Oke, baik. Terima kasih Junita. Selanjutnya Kevin. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Kevin, asal saya dari Sidikalang. Terima kasih. Halo Kevin. Baik, terima kasih Kevin. Selanjutnya Rani. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Rani Purba, asal saya dari Riau. Hai teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya Abdel. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Abdel, asal Medan. Halo. Oke, selanjutnya the last one is Fernidia. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Fernidia Boris. Oke, sudah selesai perkenalannya. Setelah itu Ibu mau kalian tolong dulu jabat samping kanan kirinya. Katakan halo, salam kenal. Oke, semua bersuka cita ya. Nah, kalian sudah saling berkenalan dan Ibu sudah ya hafal satu-satu nama kalian. Mungkin di hari-hari selanjutnya Ibu bakalan hafal juga lebih nama-nama kalian ya satu-satu. Dan sekarang waktunya Ibu memperkenalkan diri. Halo, nama Ibu Epa Borusitorus. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Miss Epa. Oke? Dan Ibu sekarang tentu mengajar pendidikan agama Kristen di kelas kalian, di kelas 7. Jadi mohon kita bekerja sama dalam proses belajar mengajar ini ya, supaya kita sama-sama belajar di sini. Dan hari ini kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Namun sebelum itu kita harus beribadah terlebih dahulu. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 yang berjudul Dihapuskan Dosaku. Tahu kan lagunya? Oke. Dihapuskan dosaku, 2, 3 ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ayat 2, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku
satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan pada saat ini kami datang untuk memulai pembelajaran kami. Mari Engkau Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, dan Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan belajar tentang indahnya mengampuni. Bapa yang baik, Engkau memberkati hidup kami, pikiran kami, hati kami, telinga, mata, bahkan mulut kami ya Tuhan ketika kami mendengarkan materi kami pada hari ini. Sehingga materi kami dapat menjadi bekal bagi hidup kami dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, ini anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Nah, kali ini tadi kita belajar tentang apa? Indahnya mengampuni. Bercerita tentang mengampuni. Ada nggak yang bisa kasih contoh apa itu makna atau pengertian dari mengampuni? Ya, memaafkan kesalahan orang dengan tulus hati. Nah, berbicara tentang mengampuni, sebagai pengantar ada sebuah kisah dari tokoh Afrika Selatan, yang mana di situ namanya siapa? Nelson Mandela. Pada masa itu dia merupakan seorang yang terkenal dalam dunia politik. Namun naasnya pada saat itu dia terkena masalah dan divonis di penjara karena suatu kesalahan dalam teknik politis seperti itu. Jadi dia dimasukkan ke dalam penjara dan divonis di penjara selama beberapa tahun. Selanjutnya di penjara kalau di penjara itu kan ada namanya ditahan, disiksa, ada masa hukuman seperti itu. Dan pada saat itu Nelson Mandela ini dikasarin, tanda kutip dia diperlakukan tidak seperti manusia. Contoh, dia dipukuli, dia dianiaya, bahkan lebih ironisnya lagi adik-adik, dia dikencingi oleh sipir atau kepala penjara pada saat itu. Dan dalam kisahnya, dia itu digantung terbalik. Contoh, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan tadi dia ketika dikatakan dikencingi oleh kepala penjara. Dan pada saat itu setelah dia keluar dan dinyatakan tidak bersalah, pada masa itu Nelson Mandela dan beberapa saat kemudian dia terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Bayangkan dia menjadi seorang nomor 1 di suatu negara Afrika Selatan. Dan adik-adik tahu apa yang dia lakukan setelah dia menjadi seorang presiden? Dia mengundang, dia menjamu si kepala penjara yang telah berbuat jahat kepadanya. Tentu kalau dalam cerita tersebut kita mengetahui ya, kalau secara manusiawi bisa saja dia menggunakan kekuasaannya. Nelson Mandela ini menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendamnya kepada si kepala penjara itu. Bisa saja dia menyuruh tentaranya atau ajudannya untuk membunuh, menghabisi si kepala penjara tadi. Namun apa yang terjadi? Dia mengundang, dia menjamu makan si kepala penjara tersebut. Dan apa yang dikatakannya adik-adik? Hal yang pertama yang akan kulakukan setelah aku menjadi Presiden Afrika Selatan adalah memaafkanmu. Bayangkan betapa besar hati Nelson Mandela memaafkan seseorang yang telah menyakiti dia. Dan cerita kedua, ada namanya Gordon Wilson. Dia ini seorang penduduk di Irlandia Utara dan pada saat itu dia sedang ada kegiatan di pusat kota. Dan jadi kisah selanjutnya dia itu pergi bersama anaknya untuk berjalan-jalan ya seperti biasa. Pada umumnya ayah dan anak seperti itu kan. Dan umur anaknya ini 28 tahun pada masa itu. Dan naasnya ada sebuah kejadian yang dimana bom diledakkan di suatu mobil di kota
Irlandia Utara itu. Dan itu mengakibatkan 6 orang tewas di tempat akibat ledakan bom itu, termasuk anak putri Gordon Wilson ini. Setelah dia secara logikanya sebagai seorang orang tua pasti sangat sedih sekali kehilangan putrinya, anaknya, darah dagingnya sendiri. Namun adik-adik, kalian tahu nggak apa yang dikatakannya? Wartawan menanyakan kepada dia, bagaimana, apakah Anda dendam gitu kira-kira? Apakah Anda dendam kepada orang yang pelaku peledakan bom tersebut? Dia berkata, tidak, aku nggak dendam, aku bahkan nggak mau menuntut apa-apa, karena bagaimanapun anak saya, putri saya nggak akan kembali lagi kepada saya. Hati orang tua mana yang tidak sakit ketika anaknya meninggal seperti itu? Namun Gordon Wilson melemparkan pengampunan kepada si pelaku peledakan bom tersebut. Nah, dari dua cerita yang telah Ibu ajarkan, Ibu ceritakan tadi, apa yang kalian pahami tentang tanda kutip dari kata mengampuni? Ada? Tadi si Ira mengatakan memaafkan orang yang menyakiti hati kita dengan tulus. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengampuni. Coba kita baca sama-sama. Yang pertama, memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Yang kedua, pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati dengan tulus ikhlas untuk melupakan masa lalu demi masa depan lebih baik. Dan di sini ini tadi kan ada, tapi tertutup ya, Ibu aja yang membacakan. Dan ini kutipan dari tokoh yang tadi Ibu ceritakan, Nelson Mandela. Dia mengatakan mengampuni adalah membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan damai sejahtera menguasai hatimu. Dari kisah-kisah tadi kita sudah mendengarkan kebesaran hati mereka mengeluarkan atau memberikan pengampunan kepada orang yang menyakitinya. Dan adik-adik perlu kita tahu, kita kan di sini dalam hidup kita nggak bisa menghindari namanya orang-orang yang akan menyakiti kita, menyakiti hati kita. Nah, ada itu dari contoh keluarga, dari teman, dari sahabat, dari saudara, abang, adik. Nah, kalau kita menyimpan dendam atas kesalahan orang itu, apa yang terjadi coba? Kalau kita menyimpan dalam hati kita dendam kepada orang yang menyakiti kita, apa ya? Iya, tidak ada damai, hati gersang. Setiap kita melihat dia berjalan aja udah salah kita lihat kan, bernapas aja bahkan dia, napasnya itu kan tidak tenang gitu ya. Makanya perlu dikatakan dengan sesuai tema tadi, indahnya mengampuni. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui pengertian dari makna dari mengampuni, bagaimana sih cara kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita? Di situ dijelaskan, ini lagi ya. Yang pertama, kita harus merenungkan bahwa pengampunan yang kita terima itu juga pengampunan kita terima dari Allah. Dan sudah seharusnya kita memberikan pengampunan juga kepada orang lain, orang yang menyakiti kita. Bagaimana mungkin kita sudah diampuni oleh Tuhan atas kesalahan kita, tapi kita nggak mau memberi pengampunan kepada orang lain. Itu namanya sombong ya. Sombong sekali kawan ini. Sudah diampuni tapi nggak mau mengampuni orang lain. Lalu yang kedua, buanglah kepahitan yang diberikan orang yang menyakiti kita. Jangan ingat-ingat terus kesalahan-kesalahan orang yang telah diperbuat kepada kita. Contoh, si Junita itu pada saat aku mau minjem uang sama dia,
aku nggak ada uang, nggak dikasihnya, padahal uangnya 100.000 ada di kantongnya. Tuh. Dan ketika si Junita minta tolong sama si yang tadi ngomong itu, dia mengingat-ingat terus, ah dia kan pernah nggak mau menolong aku. Itu yang membuat kita susah untuk mengampuni. Lalu yang ketiga, doakan orang yang telah menyakiti kita. Jangan kita gosipi ke orang lain. Banyak sekali seperti itu ya, bahkan ada yang mau menambah-nambahin cerita. Padahal yang faktanya itu contoh, si Ira. Si Ira itu kemarin ini loh ngambil bukuku dari tas, padahal faktanya dia cuman ini mau meminjam sebenarnya. Tapi dia bilang kepada orang-orang dia mengambil bukuku. Kan itu kan sudah bermakna berlebihan ya. Dia sudah memberikan kepada orang lain itu berpikiran bahwa si Ira itu jahat banget mau ngambil-ngambil buku orang itu. Doakan orang yang telah menyakiti kita. Doakan supaya apa? Supaya dia sadar akan kesalahannya. Supaya dia mau kembali ke jalan yang benar gitu kira-kira ya. Pokoknya dia mau sadar gitu. Lalu selanjutnya, inilah yang kita pelajari sekarang, melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Lalu ketika kita sudah memaafkan orang, mengampuni seseorang, apakah itu akan berjalan saja ketika kita nggak mau berusaha untuk memulihkan hubungan kepada orang yang menyakiti kita tersebut? Contoh, aku udah memaafkan kau loh Junita, gitu. Tapi di hari-hari selanjutnya dia nggak mau ngomongan sama si Junita, ya sama aja dong, cuman di mulut doang. Tapi kalau kita benar-benar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tentu kita akan menjalin hubungan yang baik dengan orang yang menyakiti kita tersebut. Mengerti di sini bagaimana cara kita mengampuni? Baik. Nah, Ibu punya puzzle emotion yang bisa sebentar ya. Nah, di sini Ibu punya puzzle emotion. Dan nanti Ibu akan pilih dari beberapa kalian untuk menceritakan pengalaman kalian mengampuni atau pada saat kalian diampuni. Jadi contohnya seperti ini. Kalian mengambil satu kata, di sini ada beberapa kata-kata Ibu buat yang dimana di situ ada contoh kata, di situ bullying, di bawah bisa lihat. Nah, kalian ceritakanlah pengalaman kalian dengan tema bullying. Contoh, mengampuni orang yang membuli kalian, atau bahkan ketika kalian membuli seseorang, kalian diampuni oleh orang yang kalian bully. Sudah mengerti? Sudah siap? Oke, baik. Dimulai dari Marta. Ayo kasih tepuk tangannya dong untuk Marta. Di sini saya mengambil kata dari bullying. Nah, saya mau menceritakan cerita saya sewaktu saya masih duduk di bangku kelas 3 SD. Nah, di situ dulu ibu saya, kami berencana mau pindah
ke daerah Palembang dan ibu saya pergi ke Palembang yang pertama, kami akan menyusul ibu saya ke sana. Namun teman-teman saya membuat apa? Membuat salah satu topik yang tidak benar. Katanya ibu saya lari. Nah, mereka membuli saya, mereka mengatakan kepada teman-teman saya, jangan temani si Marta, dia nggak punya ibu katanya. Nah, jadi saya tidak punya teman selama kelas 3 SD sampai kelas 4 SD. Namun setelah penaikan kelas saya membuktikan kalau itu tidak benar dan saya belajar dengan giat sehingga saya mendapatkan juara 2 dan dia kembali berteman dengan saya untuk bisa dapat mengajari dia tentang apa yang dia tidak tahu, yang pelajaran yang dia tidak tahu. Nah, namun saya tidak benci kepada dia. Mungkin dalam pikiran saya mungkin itu pengetahuan mereka tentang ibu saya padahal tidak benar seperti. Jadi saya mengampuni mereka, saya tidak menaruh dendam kepada mereka karena saya pikir apa yang mereka katakan itu tidak benar sesuai dengan fakta yang ada. Seperti itu. Oke, terima kasih Marta. Beri tepuk tangan dulu dong, kasih tepuk tangan. Nah, tadi Marta cerita tentang, Marta, di mana tadi yang ini kata bullying tadi? Oke, benar ya, kata bullying di situ ada. Baik, terima kasih ya Marta. Marta tadi bercerita tentang bullying. Dia dibully temannya, namun dia tetap memaafkan temannya kan? Oke, selanjutnya Junita. Ayo kasih tepuk tangan dulu dong untuk Junita. Biar semangat dia. Ini mau cerita tentang mengampuni atau diampuni Junita? Diampuni, Bu. Diampuni. Wah, berarti Junita pernah melakukan kesalahan ya. Tapi Bu. dia diampuni ya kan? Iya, Bu. Jadi kalau Junita ada orang yang bersalah kepada Junita, Junita ngapain? Mengampuni. Mengampuni karena sudah diampuni ya kan? Iya, Bu. Oke, baik. Ceritanya dari mana nih? Keluarga, Bu. Keluarga, di mana? Tulisan keluarga ada di situ. Ini, Bu, keluarga. Oke, keluarga. Benar ya, keluarga ya? Oke, silakan Junita. Ya, waktu aku SD kan teman-teman, aku pernah mencuri uang kawanku. Tiba-tiba mamaku dipanggil ke sekolah. Terus di rumah aku dimarahi-marahi mamaku. Kenapa kau mencuri uang temanmu? Kenapa? Mama akan jadi malu, katanya gitu kan teman-teman. Terus aku diam, aku bilang sama mama aku, tapi mama nggak ngasih aku uang jajan jadi kucuri lawan temanku. Aku bilang kayak gitu kan, tapi kata mama lah kayak gini sama aku. Nah, nggak boleh mencuri uang teman ya, soalnya itu dosa. Nanti kalau Junita butuh uang, Junita minta dari kawan, Junita baik-baik, nanti mama ganti uangnya. Nggak boleh, kan sekarang mama dipanggil ke sekolah. Kan mama jadi malu nak dilihat guru-gurumu, jadi nggak boleh mencuri uang ya nak, kata mama sama aku. Mama langsung maafkan aku, tapi aku dibilang nggak boleh mencuri, kayak gitu. Nah, Junita tadi diampuni siapa tadi? Mama Diampuni mama karena sudah mencuri uang mencuri temanku. uang teman. Jadi Junita minta maaf nggak sama temannya? Minta maaf Bu, tapi aku marahi temanku Bu. Kenapa Kenapa dikasih tahu dimarahin? sama guru aku curi uangnya? Loh, kan Junita salah di situ ya, harus dikasih tahu. Masa ada nggak di sini yang uangnya hilang, pernah uangnya hilang, nggak marah gitu, nggak kecarian? Kecarian. Makanya dia minta kasih tahu sama guru. Jadi gurunya menggeledah gitu. Iya. Oh. Kenapa kau curi, katanya nggak ada uang jajanku Bu, aku bilang gitu Bu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong untuk Junita. Nah, Junita lain kali seperti itu, Junita juga harus minta maaf dong sama temannya ya. Karena bukan cuma sama mama aja salahnya, sama temen itu juga sudah bersalah, jadi minta maaf. Oke, selanjutnya kita dengarkan dulu cerita dari Neti. Neti, ayo maju. Neti mau cerita tentang apa ini? Bukan tentang saya sih Bu, cuman tentang cerita orang. Oh, cerita orang. Tuh, saya menemukan di sini kata pacar. Iya, pacar.
Neti udah punya pacar? Belum Bu. Oh, jadi tetap orang nih. Jadi ada suatu keluarga saya atau sepupu saya, Ya. dia sudah memiliki pacar. Namun hubungan mereka itu berselisih atau tidak akur dalam hubungan pacaran mereka. Mungkin adanya timbul orang ketiga. Ngeri ya. Namun kakak saya atau sepupu saya tersebut mungkin itu salah satu kesalahpahaman hingga timbul rasa cemburu, hingga timbul permasalahan di hubungan pacaran mereka. Tapi yang saya kutip di situ, Ibu, kakak saya mengampuni selingkuhan atau orang ketiga dari hubungan mereka. Di situ saya mengutip bahwa sebesar apapun kesalahan orang kepada dia tetap mengampuni. Begitu Ibu. Oke, sip, keren. Ayo kasih tepuk tangan dulu untuk Neti. Jadi Neti tadi bercerita tentang keluarganya yang punya hubungan pacaran gitu ya. Ibu pikir tadi Neti yang udah pacaran. Ada di sini yang sudah pacaran? Junita. Wah. Yang mana ini pacar dari kelas sebelah ya? Siapa namanya Berni? Joli. Aduh. Saya. Ayo kita lanjut lagi. Cerita selanjutnya dari Abdel. Ini deh terakhirnya ya. Udah bosan kalian? Belum ya? Ayo Abdel. Sini cerita tentang apa ini ya yang ada lagi. Abdel udah nemuin gak? Ayo coba cari dulu. Baru diceritain. Sudah? Ayo kasih tepuk tangan dulu untuk Abdel. Ini Bu, saya mau cerita tentang guru. Guru, aduh. Ayo lanjut. Di sini kan Bu, guru saya kan Bu. Guru saya ini Bu pilih kasih dia Bu. Kasih. Iya, dia mau sama anak-anak yang pintar aja. Kalau anak-anak yang nggak pandai dia nggak mau ngajarin Bu. Dia mau yang sama yang pintar aja gitu-gitu dia Bu. Oh iya, jadi Abdel Jadi saya merasa saya biasa-biasa aja Bu. Jadi saya nggak paham ya guru saya bodo amat gitu Bu. Oh iya, jadi Abdel setelah itu ngomong nggak sama gurunya? Saya ngomong sama ibu guru saya Bu, kayak mana minta ajarin kan Bu. Tapi gurunya belajar aja sendiri katanya gitu. Tapi saya bilang ya udahlah biar Tuhan yang mengasihi ibu gitu. Biar Tuhan yang mengasih. Abdel ngomong kayak gitu sama gurunya? Dalam hati saya ibu gak berani saya Ibu ngomong, kira Bu. ngomong sama gurunya. Oke, itu keren ya. Udah sudah selesai ceritanya? Sudah Bu. Oke, makasih Abdel. Tepuk tangan dulu dong untuk Abdel. Abdel tadi bilang ada gurunya yang pilih kasih. Dia nggak mau ngajarin Abdel, katanya ya Abdel. Jadi Abdel belajar sendiri? Aduh, kerennya. Terus si Abdel dalam hatinya bilang, biarlah Tuhan yang mengasihimu. Wow, besar sekali hati si Abdel ini ya. Oke, selanjutnya. Apa lagi nih? Nah, dari beberapa kisah tadi, cerita dari teman-teman kita tadi, ada tadi tentang bullying, ada tentang orang tua, guru, pacar. Oh, kalau pacar si Ira kencang banget ya suaranya. Oh, Rani kencang banget ya suaranya kok tentang pacar. Nah, selanjutnya, tadi mereka sudah berani, sudah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mereka ceritakan. Di Alkitab juga ada kisah mengampuni. Ayo dulu kita buka Alkitab kita dari Kejadian 45. Kejadian pasal 45. Di situ ada kisah siapa? Yusuf dan saudara-saudaranya.
Di sekolah minggu dulu pasti adik-adik sering mendengar cerita Yusuf. Yusuf itu anaknya siapa sih? Waduh, pada nggak tahu? Anaknya Yakub Hamunah. Oke, iya lupa, suka kali melupa-lupakan. Padahal baru dari, oh apa gara-gara ini ya? Dia dari sekolah minggu, sekarang udah jadi remaja di gereja, jadi makanya lupa. Aduh parah. Nah Yusuf ini anak Yakub. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Lalu si Yusuf ini termasuk anak yang dikasihi sekali oleh Yakub bapaknya. Kalau di Batak itu dibilang anak haholongan ya, anak emas, iya. Mereka semua laki-laki, 12-12-nya. Si Yusuf ini dikasih baju, dibuatkan baju oleh si Yakub. Jadi cemburulah saudara-saudaranya ini. Mereka berniat untuk membunuh si Yusuf. Tapi di cerita itu dikatakan apa? Dibunuhnya si Yusuf? Tidak, dia dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Lalu mereka punya ide untuk menjual kepada orang Oke, coba dulu nanti dibaca ya. Tugasnya nanti ini ya, membaca tentang Yusuf ya. Aduh. Oke, dia dijual oleh saudara-saudaranya, lalu dia dibawa ke kota Mesir. Dia dibawa ke kota Mesir, lalu diperbudak oleh bukan Firaun, Potifar. Aduh ibu juga udah jadi ikutan lupa nih. Potifar. Lalu di tempat itu dia bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan dia dijadikan sebagai apa? Kok langsung ke raja sih? Tangan kanan si Potifar. Si Potifar memberi semua harta kekayaannya untuk dikelola oleh Yusuf. Itu karena ketekunan si Yusuf. Baik dia dalam bekerja, cakap dia dalam bekerja. Lalu singkat cerita adalah hati istri si Potifar ke si Yusuf. Diapain dia? Dirayu, digoda-goda, disuruh masuk ke kamar. Si Yusuf mau enggak? Enggak. Jadi apa? Iya, dipaksa dia sampai dirobek ya bajunya. Jadi karena saking kesalnya istri Potifar ini, dia datang ke si Potifar. Dia bilang, "Potifar, lihat aku sudah hampir diperkosa oleh Yusuf." Lalu si Yusuf dimasukkan ke penjara, Hamuna. Kasihan kali dia ya, nggak bersalah tapi dimasukkan ke penjara. Lalu di dalam penjara dia mengalami mimpi. Dia berteman baik, akrab dengan si penjaga penjara. Lalu dia mengartikan mimpi dan sampailah dia pada saat itu Raja Firaun mimpi dan dia mampu mengartikannya. Dan setelah itu dia dibebaskan oleh Firaun dan dijadikan sebagai orang nomor 2 loh di Firaun. Firaun nomor 2 di Mesir. Dia jadi orang yang penting di Mesir. Lalu singkat cerita, di Mesir ini kan mereka sudah persiapan nih untuk musibah kelaparan. Lalu saudara-saudaranya dari tanah kelahiran mereka datang ke Mesir untuk membeli sebuah sekarung gitu ya, untuk bahan pokok makanan mereka. Dan Yusuf sadar di situ bahwa mereka adalah saudara-saudaranya yang sudah jahat kepada dia. Apa yang dilakukan si Yusuf? Iya benar, dia mengampuni. Dalam kitab itu bisa kita baca nanti, dia mengampuni saudaranya. Jadi dari kisah Yusuf ini, seberapa jahat orang ke kita,
melakukan kejahatan gitu kan. Kita harus tetap mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti kita. Karena lagi-lagi firman Tuhan berkata, Allah telah mengampuni dosa kita melalui darah Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Oke, materi kita sudah selesai. Ibu minta kalian coba buat doa, permohonan, permintaan ampun atas dosa-dosa kalian. Boleh? Oke, ibu tunggu dalam 5 menit. Iya, kertas lembar. Ayo, ibu tunggu ya. Oke, sudah selesai semua? Nanti boleh dikumpul di sini ya, setelah pulang ya, sebelum pulang nanti. Nah, dari tadi kita sudah berbicara tentang mengampuni. Dan apa yang kita tangkap dari kisah-kisah ada tadi Nelson Mandela, ada tadi Wilson, dan satu lagi kisah siapa? Kisah Yusuf, ditambah lagi kisah-kisah teman-teman yang tadi sudah berani maju ke depannya, mengampuni. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan kepada kita, hendaknya kita pun juga memberikan pengampunan kepada sesama. Oke, sudah capek? Mau istirahat? Oke, untuk menutup pembelajaran kita, boleh nggak kita nyanyi? Ada nggak tahu lagu Mengampuni? Ketika hatiku telah disakiti. Ayo, kita nyanyikan lagu ini ya. 2, 3 ya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami telah selesai melakukan proses belajar mengajar kami. Engkau Tuhan yang berkati kami. Dari materi ini kami belajar untuk saling mengampuni sesama kami. Ajar-ajari kami Tuhan untuk tetap memberi pengampunan kepada orang lain. Dan ketika kami bersalah, biarlah orang yang kami sakiti mampu mengampuni kami juga ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sebentar kami akan pulang, Engkau berkati kami dalam perjalanan, Engkau sampaikan kami ke tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat. Bapak yang baik, ini doa kami, banyak dosa dan kesalahan telah kami lakukan, Engkau yang mengampuni dan menghapuskannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sama-sama percaya, kita katakan amin. Oke, boleh pulang, tadi tugasnya letakkan sini ya. Selanjutnya kita akan masuk di hari yang sama, oke? Yuk, salam.